Ini film apa ya, Kak? Oh, ini kita film 18 plus, Dek. Aman dong, Dek. Ini kan kita kan legal. Kita ini berbadan hukum loh, kata dia kan. Tiba-tiba saya suruh ganti baju. Dan ternyata ada dari tangan lain. Ini dalam memproduksi film-film dewasa yang bermuatan pornografi, ada sekitar 120 film yang sudah dihasilkan. Ini Pak RT ya. Sini Pak RT, duduk Pak RT. Lagi ya. Inilah momen penggerbekan sebuah rumah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Juli lalu yang digunakan rumah produksi kelas bintang untuk memproduksi film-film porno. Selain di sini, polisi juga menggerebek 2 lokasi lainnya di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti berupa peralatan syuting dan 3 flash disk berisi 120 film porno disita polisi. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya IR, tersangka utama sekaligus pemilik rumah produksi kelas bintang. Di internet, lokasi perusahaan kelas bintang berada di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Kami akan menelusuri lokasi perusahaan yang memproduksi film bermuatan pornografi tersebut. Alamat kantor rumah produksi kelas bintang yang didapat di internet mengarahkan kami pada sebuah ruko 2 lantai di kawasan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Lokasi ini kini telah berganti menjadi tempat usaha konveksi. Bahwa tempat ini sempat dijadikan tempat produksi film yang berbau pornografi sebelumnya gitu kan, Bang? Ya, saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Kurang tahu juga. Kebetulan nanti ada kontrakan kosong, punya bos, ada bosnya gitu Pak. Ada bosnya juga ya? Bosnya ada di sini? Enggak, belum datang. Oh, belum datang ya? Oke, tapi yang pasti pas kesini kondisi ruko ini kosong ya? Kosong ya, kosong. Oke. Tak jauh dari ruko, kami bertemu Hendro, pedagang bakso yang sudah 30 tahun berjualan di sini. Hendro mengaku beberapa bulan lalu kerap menyaksikan proses syuting film di area ruko ini. Yang Bapak tahu kegiatannya apa aja di sini, Pak? Nggak saya tahu ya itu yang syuting. Sabtu Minggu namanya Mas, syuting. Syutingnya Pak di dalam ruko atau pernah di luar ruko juga mereka syutingnya itu, Pak? Sini Mas, sini, ntar ke sini balik. Sini syuting, sini, ntar balik lagi ke sono. Ke atas. Bapak pernah masuk ke atas, ke dalamnya? Jarang sama saya. Jarang. Paling di sini, di luar sini. Penampilan atau pakaian si perempuan? Pakaian segini ya. Segini gimana maksudnya? Iya. Dia kelihatan tuh. Perut? Perutnya kelihatan? Iya. Berikutnya kami menuju lokasi lainnya yang juga digerebek polisi, berjarak sekitar 200 meter. Di ruko 2 lantai ini, para kru rumah produksi kelas bintang pernah melakukan syuting. Kini, ruko ini tak berpenghuni. Orang awam akan mengira bangunan di sana hanyalah sebuah ruko semata. Lokasinya berada di pinggir jalan raya yang ramai oleh aktivitas masyarakat. Namun ternyata, ruko tersebut pernah dijadikan sebagai salah satu tempat produksi film porno yang disutradarai oleh tersangka I. Kami menemui ketua RT setempat, Sutarno. Ia menyebut tersangka IR sempat minta izin menempati ruko tersebut untuk syuting iklan dan film horor komedi. Awalnya kan inisial I itu kan datang ke rumah. Itu sekitar akhir-akhir bulan Januari 2023. Sekitar tanggal 20-an lah. Dia datang ke sini, minta izin untuk penempatan ruko di situ. Dan dia bilang nanti ruko ini akan kita buat untuk studio pembuatan iklan sama pembuatan film horor tapi yang komedi, kata dia gitu. Nah, habis itu biasa kan kalau untuk legalitas saya minta untuk KTP dan KK. Nah, pada saat itu beliau nggak bisa ngasih KTP dan KK itu.
Selanjutnya, kami menuju lokasi ketiga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tersangka IR pernah menyewa rumah yang berada di tengah permukiman warga ini untuk melakukan pengambilan gambar. Faisal dari Kompas TV. Siapa yang ketemu ngobrol-ngobrol sebentar? Saya sudah memberikan ijazah di itu. Yang kemarin Polda itu ya? Iya. Sebelumnya, si pemilik rumah sempat diperiksa polisi. Ia mengaku tak tahu menahu jika rumahnya dijadikan tempat untuk membuat film porno. Pertama mengenai perkenalan, saya kenal juga dengan saudara Irwan, dan yang kedua seputar perkenalan awalnya, dan terus mengenai masalah rumah yang disalahgunakan, awalnya seperti apa, dan seperti itu, dan akhirnya bahwa saya, keluarga, gitu kan, ya merasa kaget gitu kan, atas disalahgunakan rumah saya sebagai video asusila tayangan syuting. Polisi telah melimpahkan berkas perkara kasus film porno rumah produksi kelas bintang ke Kejaksaan pada 8 September lalu. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan patroli siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap situs internet yang menjual film-film bermuatan pornografi. Berawal dari kegiatan patroli cyber yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terhadap adanya informasi terkait dengan web yang mentransmisikan atau mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang kemudian yang kami identifikasi merupakan web berbayar dan berisikan materi-materi terkait dengan video maupun film yang bermuatan pelanggaran kesusilaan ataupun bermuatan pornografi. Dalam penyidikan, polisi turut memeriksa 14 pria dan wanita pemeran film yang berstatus sebagai saksi. Sejak mencuatnya kasus film porno yang diproduksi kelas bintang membuat sejumlah pemerannya menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, kami bertemu AF, pemeran pria yang terlibat dalam film garapan rumah produksi kelas bintang. AF yang kerap bermain di serial FTV mengaku ditawari tersangka IR untuk bermain film pada Januari lalu. Namun, IR tidak terus terang tentang film yang akan diperankannya. Gue tuh dapat callingan, itu film dan setahu gue tuh tayang di TV nasional gitu kan. Tapi dia tidak ada bilang kontes ini film dewasa ya, tidak ada. Di awal tuh nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, di callingan juga nggak ada. Pas gue ketemu sama dia juga, dia cerita tentang film dewasa juga enggak. AF terlibat di 3 judul film produksi kelas bintang. Ia mendapat honor 500.000 per hari. Sedangkan pemeran wanita dibayar lebih tinggi, antara 1 juta hingga 2 juta per hari. AF mengklaim bayaran yang diterimanya tak sesuai kesepakatan. Di Keramat Tunggak itu saya mainkan 3 hari, gitu. Tapi giliran dibayar, saya dibayar itu 2 hari. Dan 1 hari dibilang, lu kan adegannya drama. Jadi udah, dibayar 2 hari. Ada 1 film lagi, digituin juga. Dibayar 2 hari juga, padahal itu 3 hari. Sementara itu, salah satu pemeran wanita yang juga model asal Bandung, Feve, mengaku terkejut saat proses syuting ia diminta melakukan adegan intim. Tiba-tiba saya suruh ganti baju dan ternyata ada dari tangan lain gitu loh. Baru saya ngomong, oh ini nggak apa-apa, ini aman. Dia bilang, ini udah legal Phil, sudah berbadan hukum, nggak perlu takut. Dia bilang begitu. Feve yang mengaku baru pertama kali ditawari bermain film, awalnya tak langsung menyetujui ajakan IR. Ya, saya lihatlah di YouTube itu, memang ada kelas bintang, tapi itu genre-nya itu ke komedi, terus religi, memang seperti itu. Makanya saya kira, oh memang ya udah, akhirnya saya mau. 2 minggu setelah itu barulah saya ke Jakarta kan, saya dari Bandung kan, saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya syuting itu masih biasa aja, nggak bisa dikenalin ke krunya, dikenalin ke talent-talent yang lain. Berdasarkan keterangan polisi, 120 judul film bermuatan pornografi telah diproduksi kelas bintang sejak tahun 2022. Lantas, bagaimana peredaran film-film ini? Nah, dilemanya adalah di satu sisi pornografi selalu ada,
Jadi ketika dilarang secara mutlak, dia akan cari jalan sendiri. Rumah produksi kelas bintang dimiliki oleh tersangka IR. Ia juga berperan sebagai sutradara. Polisi menyebut rumah produksi ini telah beroperasi selama setahun. IR diketahui belajar perfilman secara otodidak. Sebelumnya, ia diketahui bekerja sebagai pemulung dan tukang urut. Dalam menjalankan rumah produksinya, IR merekrut 4 kru, mulai dari juru kamera, teknisi audio, hingga sekretaris. Keempatnya turut menjadi tersangka. Kami mencoba mengecek legalitas rumah produksi kelas bintang di situs administrasi hukum umum milik Kemenkumham. Namun, nama perusahaan ini tak ditemukan. Sementara pada penelusuran pangkalan data kekayaan intelektual Kemenkumham, kami menemukan merek kelas bintang sedang dalam proses pendaftaran sejak Juni 2023 dengan pemilik bernama Irwan Syah. Setidaknya sudah setahun mereka beroperasi, ada sekitar 120 film yang sudah dihasilkan, dan dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, setidaknya lebih kurang 500 juta rupiah telah didapatkan keuntungannya oleh tersangka I dalam produksi film dimaksud. Polisi membongkar bisnis hitam produksi film porno kelas bintang pada Juli lalu yang berasal dari temuan tim patroli siber Polda Metro Jaya. Pada saat itu salah satu website kelas bintang dengan filmnya Kramat Tunggak pada saat itu sempat diblokir oleh Kemenkominfo RI. Di situ kami melihat dari pantauan hasil patroli cyber kami, di mana film ini masih terus ditransmisikan ataupun didistribusikan melalui sistem internet seperti itu. Jauh sebelum polisi mengungkap kasus ini, film produksi kelas bintang berjudul Kramat Tunggak telah menjadi sorotan publik pada April lalu, lantaran diperankan oleh Siskae, seorang selebgram mantan terpidana tindak asusila. Film-film bermuatan pornografi garapan kelas bintang didistribusikan melalui internet. Temuan polisi, selain website kelas bintang, 2 situs streaming film digunakan tersangka IR untuk mendistribusikan film-film buatannya. Film-film tersebut bisa diakses dengan membayar antara 50 hingga 500 ribu rupiah. Kini, situs-situs tersebut tak dapat diakses. Namun demikian, kami juga menemukan 2 situs streaming film lainnya yang juga memajang film-film pornografi produksi kelas bintang. Keduanya masih bisa diakses hingga kini. Bahkan, pada salah satu situs, film-film tersebut bisa diakses secara gratis. Pengamat film Hikmat dan Mawan menilai, produksi film porno oleh rumah produksi terbilang fenomena baru di Indonesia. Namun demikian, istilah rumah produksi atau PH digunakan sebagai kedok untuk mengeruk keuntungan dengan membuat film porno. Tapi jangan-jangan sebenarnya PH itu lebih kepada cover. Jadi itu PH itu kayak cover aja mungkin. Dia memang PH, tetapi apakah izin usahanya betul-betul kayak gitu? Jadi saya kok agak sukar ya menyebutnya ini sebagai industri, lebih pada ada bisnis-bisnis rumahan dan lepasan. Secara nilai dan secara hukum positif kita tidak menoleransi produksi maupun konsumsi pornografi kan. Nah, dilemanya adalah di satu sisi pornografi selalu ada. Jadi ketika dilarang secara mutlak, dia akan cari jalan sendiri. Karena tentu saja dia harus sembunyi-sembunyi dan kecil-kecil saja bergerilya gitu ya. Produksi film porno dan mendistribusikannya melalui internet bisa dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Ancaman hukumannya antara 6 bulan sampai 12 tahun penjara. Siapa yang bisa dikenakan? Semuanya, jadi dari level atas, yaitu atas itu maksud saya yang membuat itu ya. Misalnya dari mulai pendananya, eksekutif produsernya, sutradaranya, dan juga supporting staff-nya bisa kena. Di dalam 2 undang-undang itu ada dalam undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Undang-undang ITE bilang dia menyediakan konten yang
melanggar kesusilaan, atau di pornografi dia menjadi objek dari konten pornografi. Itu dua-duanya bisa. Penyidikan kasus produksi film porno kelas bintang masih bergulir. Bagaimana nasib para pemerannya? Kak, ini film apa ya, Kak? Oh, ini kita film 18 plus, Dek. Aman dong, Dek. Ini kan kita kan legal. Kita ini berbadan hukum loh, kata dia kan. Polisi menyebut, total ada 11 pemeran wanita dan 5 pemeran pria yang membintangi film dewasa produksi kelas bintang. Di antara para pemeran tersebut, ada sejumlah nama model dan selebgram. Salah satunya Siskae, selebgram kontroversial yang pernah tersandung kasus hukum video asusila di Bandara Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ia telah diperiksa polisi pada 25 September lalu terkait video porno kelas bintang. Hingga kini, polisi telah memeriksa 9 pemeran wanita dan pria dalam kasus video porno kelas bintang. Sementara 2 pemain wanita lainnya masih dicari alamatnya untuk dimintai keterangan. Penyidikan polisi masih berlanjut untuk menentukan status hukum para pemeran tersebut yang kini masih sebagai saksi. Itu schedule berikutnya adalah penyidik akan melakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah gelar perkara penetapan tersangka. Apakah layak satu saksi yang saat ini tersandang oleh para talent wanita maupun pria ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang sah. AF dan VV, 2 pemeran film produksi kelas bintang yang kami temui, mengaku tertipu terkait keterlibatan mereka membintangi film-film dewasa garapan tersangka IR. Temuin tuh salah satu karyawan dia juga. Gue nanya, Kak, ini film apa ya, Kak? Oh, ini kita film 18 plus, Dek. 18 plus itu seperti apa, Kak? Film dewasa. Itu aman nggak, Kak? Kalau untuk kita sebagai pemain untuk memainkannya, untuk memerankannya, aman dong, Dek. Ini kan kita kan legal. Kita ini berbadan hukum loh. Kalau kita ini ilegal ya udah digerebek kali kita, Dek. Gue mikirnya, oh iya, ya udahlah. Dan dia bilang ini udah aman, sudah legal dan berbadan hukum. Saya pikir oh ya udah gitu loh. Karena dia juga pernah ada pengacaranya, makanya kita yakin kita ini bukan dijebak melainkan terjebak dalam situasi yang orang nggak tahu gitu loh. Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana UI menilai para artis kelas bintang bisa dijerat hukum karena kesediaan mereka menjadi objek. Dalam undang-undang pornografi itu jelas kalau untuk pasal yang mengenai dia bersedia menjadi objek, itu kalau dia tidak tahu dan dilakukan dengan tidak sengaja, dia tidak bisa terjerat. Jadi harus ada intensi. Pertama, nggak ada hubungannya kalau itu sudah berbadan hukum atau enggak. Badan hukum itu kan hanya status. Tapi kan yang harus dilihat itu memang kontennya. Kalau konten pornografi itu kan memang dilarang. Kalau dia nggak tahu itu ternyata pornografi, dia nganggapnya itu sudah izin legal, ya itu klaim. Itu yang perlu dibuktikan. Kasus-kasus terkait produksi konten pornografi muncul silih berganti. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kasus kebaya merah, sepasang kekasih yang membuat video cabul dan menjualnya melalui media sosial dan media perpesanan. Keduanya, bersama 1 orang lainnya, kini mendekam dalam penjara. Pengamat film Hikmat Darmawan menduga, bisnis film atau video porno jadi lahan subur dengan perputaran uang cukup besar. Kalau masih ada, dugaan saya masih ada. Dan angkanya jauh lebih besar ya dari segi putaran uang ya. Saya nggak tahu kalau dari segi pelaku atau dari segi produksinya. Yang jelas pasti ada. Naturnya ini cukup gampang mudah direplika gitu ya. Cukup mudah direplika dan demand-nya selalu ada dan cukup besar. Apakah bisa ditiadakan? Dalam kondisi masyarakat kita sekarang enggak, dugaan saya enggak ya. Selama ada peminatnya, konten video porno akan terus diproduksi. Terungkapnya produksi film porno ala kelas bintang diyakini hanya secuil dari bisnis hitam video dan konten pornografi yang ada di negeri ini. Jadi yang saya risaukan itu mungkin
Kalau ini kan dia di circle yang relatif mudah terlacak ya, Bintang, model gitu ya, lingkaran pertemanan dan profesi yang cukup mudah dilacak di Jakarta gitu ya. Yang saya khawatirkan itu kalau yang benar-benar betul mafia gitu. Jadi kayak misalnya ternyata dia terkait dengan trafficking.